katanya punya karunia seperti itu, dia omong ayat itu salah loh. Omong ayat atau pasal itu salah. Nah, kadang-kadang mereka sudah tutup mata begini. Oke, ini ayat Tuhan sudah kasih tunjuk. Jadi kami sudah siap-siap. Silakan buka di Matius pasal 29. Kami buka sampai mau mati. Matius ini kan cuma 28 pasal. Ini orang bisa dapat penglihatan. Matius pasal 29. Kalau Matius murid Yesus, Rasul Kristus itu, dia tulis sampai 28. Nah, ini Matius 29, ini Matius dari mana? Ya? Matius dan Naiklio kah? Dari Noekele kah? Atau dari cabang Fatukoa? Jadi saya pikir-pikir memang ini bahaya juga. Kadang-kadang mereka suruh buka, kita cek, wih kok lari lewat. Nah inilah, nah di situ ketahuan bahwa itu bohong gitu loh. Karunia itu banyak dan tidak semua dicatat di Alkitab. Bisa jadi memang ada karunia seperti itu, ya. Tapi ada lagi fenomena begini. Ini saya harus ngomong ya. Saya harus ngomong supaya kita juga jangan gampang dibodohi gitu loh. Contoh seperti saya nih. Saya nih setelah bertobat belajar karena suka dengar orang. Nah seperti yang saya bilang. Akhirnya saya tuh tahu banyak ayat. Makanya ada orang bilang, Pak Mel, rahasianya Pak Mel hafal ayat itu apa? Saya bilang banyaklah dengar khotbah. Saya itu kalau baca, daya rekam saya kurang kuat. Tapi kalau saya dengar orang, nah itu rekaman saya kuat itu. Ya. Rekaman saya kuat. Saya bisa dengar khotbahnya, saya bisa hafal khotbahnya. Ayat-ayat yang dia pakai itu saya bisa ingat tuh. Nah itu salah satu menurut saya ya, dari pengalaman saya. Salah satu penyebab Pendeta Mel Atok itu bisa banyak hafal ayat. Karena saya paling suka dengar khotbah orang lain. Saya ini bukan hanya pengkhotbah, pendengar khotbah yang baik. Dan itu tidak bisa bergeser dari hidup saya. Karena saya mau didengar, maka saya harus mendengar. Makanya saya hafal banyak ayat. Begitu. Nah, karena saya hafal banyak ayat, saya tuh pernah ada niat jahat di hidup saya. Saudara dengar ini saya ngomong. Saya pernah ada niat jahat di hidup saya dulu sebelum saya jadi gembala. Wah, saya ini sudah modal nih hafal ayat. Saya tinggal bikin satu pelayanan yang saya bisa mendramatisir keadaan ya. Kalau ada orang minta doa, beta aja tutup mata, baru beta bilang tolong buka. Nah, padahal beta ini hafal. Nah, ini kan dosa, saudara-saudara. Beta kalau lihat kakak pemuka nih, aduh Tuhan ada omong di... Beta kan tahu ayat tentang selingkuh di mana. Beta tahu ayat tentang sakit gara-gara dosa di mana. Sakit gara-gara pemurnian iman di mana. Saya tahu tuh ayat tentang bacere di mana. Ya, ayat tentang suka dendam tidak ampuni orang di mana. Ya, ayat supaya ini istri-istri kepala batu. Saya tahu dia punya ayat. Ayat suami-suami otak miring. Saya bisa tahu dia punya ayat. Ya, ayat tentang anak-anak muda yang hidup miring bengkok, saya tahu ayatnya. Bayangkan kalau niat jahat itu saya realisasikan, maka saya menjadi hamba Tuhan penipu. Ya, kenapa? Karena saya sudah hafal ayatnya, tapi saya mendramatisir dengan tutup mata, pegang kepala, acting sama kayak praktek-praktek perdukunan. Ya, bikin seram-seram suasana. Aduh, oh Yesus. Jadi dia bikin takut. Jadi orang yang datang kan beban subahnya makanya pecat di kantor segala macam, tambah hamba Tuhan bilang jadi ribet urusannya ya. Sekali lagi beta ini hafal ayat loh ya. Beta kalau itu niat jahat tuh sempat ada, dan beta akhirnya berjuang untuk mengungkapkan itu. Bahwa kalau hamba Tuhan kau hafal ayat, kau jangan bikin dramatisir seolah-olah itu ayat lu baru dapat saat itu. Jangan begitulah. Jangan begitu. Makanya saya suka kalau sharing, saya bilang, oh beta ada ingat ini ayat, coba buka di sini ya, kakak baca ini ya, ini cocok dengan kakak punya pergumulan. Begitu. Jangan ditambah dengan ini Tuhan baru kasih tahu tadi nih. Itu bikin apa ya? Bikin sok mau bantu Tuhan tapi justru menipu. Dan Anda tahu, sekalipun pakai Alkitab, tapi kalau niat hati menipu, Anda tetap anak setan. Kenapa? Nipu